Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peternak. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pagi ini saya mengunjungi sapi ini. Ini kemarin melahirkan ini ya anaknya ya. Jantan ya. Ini jantan super. Jadi begini para peternak. Sapi ini, simental ini, induk ini bagus ya, putingnya panjang, ini ambungnya bagus ya, ini sapi bagus, anaknya disuntik apa aja, insya Allah bagus. Begini para peternak, sapi ini setahun yang lalu broyong, prolap uterus atau rahimnya keluar setelah melahirkan. Jadi waktu melahirkan anak pertama, sapi ini broyong prolap uterus. Nah, saat ini melahirkan, kemarin ya melahirkan, ini anaknya jantan juga, kemarin tahun yang lalu jantan, ini jantan juga anaknya. Ini aman, aman, tidak broyong, rahimnya tidak keluar, ini aman ini, oh aman ini, tidak ada bekas jahitan, tidak apa ini, normal aman, kelihatan ya tadi aman ini. Nah, para peternak agar supaya sapi ini banyak lalat, baru dia lalat, agar sapi betina yang kita pelihara itu tidak mengalami broyong, yang pertama itu alas kandangnya jangan terlalu miring, jadi agak rata, ini agak rata, yang ini aja miring. Kalau terlalu tinggi depan, seringkali sapi-sapi yang broyong itu alas kandangnya terlalu tinggi depan. Terus yang kedua, sebelum dikawinkan, sapi itu dikasih obat cacing sebelum dikawinkan. Terus selanjutnya minumnya ditambah vitamin mineral. Kalau rumputnya banyak, sapi betina itu tidak perlu comboran, tidak perlu. Jadi dicombor ini kan tidak dicombor udah ya, combor sedikit aja atau tidak perlu, tidak dicombor ya Pak. Betul. Terus saat bunting 6-7 jalan, minumnya pagi aja. Pagi saja, ditambahkan vitamin mineral, tidak banyak, 10-15 mg sehari, atau 1 sendok makan. Pagi saja 1 timbuk. Itu. Terus saat melahirkan, tanda-tanda mau melahirkan, yang ekornya ini, di sini ini istilahnya bahasanya apa? Di sini ini ya, ini nelekongi ya, ini jeglong di sini. Terus puntingnya ini tegang atau keluar lendir, nah itu segera ditempatkan di tempat yang tinggi belakang, itu jelang kelahiran, biasanya tidak sampai seminggu, apalagi kalau joglong temen, terus alat kelaminnya bengkak, keluar lendir, terus putingnya kenceng, itu langsung ditempatkan yang tinggi belakang. Nah, semoga lahir normal ya, kalau ada masalah, ketuban keluar ada masalah, memang segera hubungi dokter hewan. Tapi kalau lahir normal, alhamdulillah langsung pedetnya disungsang, terus pusernya dikasih betadin, pedetnya, nah, terus induknya dijilatkan ke induknya. Nah itu sebelum hari-harinya keluar, itu jangan banyak minum, setengah timbuk aja, cukup. Tempatnya tetap tinggi belakang, jangan banyak minum. Setelah itu, kalau perawatan surut tadi biasanya nggak sampai 4 jam sudah keluar hari-harinya. Itu kalau sudah keluar, hari pertama 2-3 minumnya pagi aja, tidak lebih 10 liter. Terus sebaiknya suntik kesehatan. Suntik kesehatan itu biar kandungannya itu cepat pulih lagi, sehat lagi, sehingga kalau birahi lagi di B gampang suntik. Itu para peternak. Jadi ini pas 1 hari kesehatan, ini dijaga. Nanti setelah 3 hari minumnya pagi dan sore tidak masalah. Kalau masih sampai 3 hari ini setelah 3 minggu biasanya ada berahi lagi normal, aman sudah. Jadi prinsipnya para peternak tidak usah takut kalau sapinya itu mengalami broyong, takut dibelah lagi, broyong lagi apa enggak. Nah, ini ternyata ini waktu melahirkan pertama broyong, prolap terus rahimnya keluar, sekarang tidak. Yaitu tadi merubah pemeliharaan, alas kandang tidak terlalu tinggi depan, makan minum tidak terlalu kenyang, terutama 7 bulan ke atas sampai melahirkan. Terus rumput saja, tidak perlu dicombor banyak-banyak. Atau kalau dicombor pas sudah dapat 3 hari ini supaya
air susunya banyak, compor secukupnya. Tapi kalau rumputnya hijauan, rumput, tebon atau jerami berlebih, baru tidak perlu comboran. Kalau terbatas, misalnya jerami aja, bisa ditambahkan comboran, jangan berlebih. Gitu. Sehingga biar nggak ngalami macam-macam itu. Itu para peternak prinsipnya, jadi tidak usah khawatir kalau sapinya broyong, anaknya bagus, ini anaknya jantan ini. Ini anaknya besar, dengan merubah pemeliharaan, alas kandangnya udah rata. Ini hari ini tidak broyong lagi. Insya Allah nanti ini anak pertama jantan ya, jantan lagi. Ini nanti kalau bayi biasanya kalau sehat ibunya gampang, kali B betul. Terus perlu saya beritakan pada peternak, selain saya cerita sapi broyong, seringkali itu ada beberapa sapi itu habis dikawin suntik dapat 1-2 hari keluar darah segar. Nah itu tidak apa-apa, normal. Pas keluar darah segar itu langsung dikawin suntik lagi. Misalnya keluar darah segar jam 7, usahakan tidak lebih 6 jam udah dikawin lagi. Itu kalau tidak dikawin berahi terus, buntingnya lama. Itu. Jadi salah satu cara supaya sapi itu tiap tahun beranak 1 hari setelah melahirkan kesehatan. Nah ini kesehatan nanti tujuannya biar kandungannya cepat pulih, tidak cacingen, nanti tiap hari ketambahan vitamin mineral, akhirnya pertumbuhan pedennya normal, melahirkan normal. Sekali lagi kami sampaikan, supaya sapi itu tidak broyong, yang pertama alas kandangnya agak rata, yang kedua sebelum dikawinkan diberi obat cacing, terus makanan hijauan, nggak perlu comboran kalau sudah banyak hijauan, terus minumnya ditambahkan vitamin mineral, terus saat bunting 7 bulan ke atas minumnya pagi aja 10 liter, makan rumput tidak boleh terlalu kenyang. Selanjutnya pada saat melahirkan diusahakan ditempatkan yang tinggi belakang 1-3 hari. Selanjutnya sebelum hari-hari keluar jangan diminumi lebih 10 liter. Itu aja yang selanjutnya suntik kesehatan ke dokter hewan. Itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita berharap sapi yang kita pelihara, khususnya sapi betina, tiap tahun diusahakan harus melahirkan. Tiap tahun melahirkan normal dan usahakan setiap habis melahirkan kesehatan, harapannya buntingnya gampang, dikawin gampang bunting lagi, dan tiap tahun beranak pedet jantan atau betina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.